Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, UI, Aristo Pangaribuan, menilai hampir mustahil polisi menghentikan penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Jokowi, karena Rosuryo CS kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kubu Rosuryo CS sebelumnya meminta agar penyidik Polda Metro Jaya menghentikan proses penyidikan dan mengeluarkan SP3 karena menilai kasus ini terkesan dipaksakan dan penetapan 8 orang tersangka itu bermuatan politik. SP3 merupakan surat perintah penghentian penyidikan dalam hukum pidana yang menghentikan penyelidikan kasus. Ini kan luar biasa. Ini energi bangsa tersedot juga. Penetapan 8 orang tersangka ini memang harus segera dihentikan. Dengan berani penyidik mengeluarkan SP3, ucap Ketua Riset dan Advokasi Publik Lembaga Bantuan Hukum, LBHP, PP Muhammadiyah, Gufroni, yang juga salah satu anggota tim pengacara Rosuryo CS. Rosuryo CS hingga sekarang diketahui belum ditahan dengan alasan polisi masih harus memeriksa saksi dan ahli meringankan yang diajukan oleh kubu Rosuryo CS terlebih dahulu, sebelum memutuskan menahan tersangka atau tidak. Aristo pun menganggap sah-sah saja jika Rosuryo CS mengajukan saksi dan ahli meringankan itu dengan harapan bisa membuat penyidik berubah pikiran dan mengeluarkan SP3. Meskipun hal ini memang jarang terjadi pada kenyataannya. Kalau murni prosedur hukum, tidak ada sesuatu yang luar biasa, hampir mustahil. Saya tidak boleh katakan mustahil, tapi hampir mustahil, katanya, dikutip dari YouTube Phone News, Rabu, 7 Januari 2026. Kenapa? Karena ia sudah tersangka, Rosuryo CS, sudah konferensi pers, sudah mengatakan punya bukti banyak, karena menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti dan kemudian polisi mengatakan punya bukti yang banyak. Sambung Aristo. Menurut Aristo, sekarang ini penyidik Polda Metro Jaya hanya menjalankan kewajibannya saja. Minta diperiksa, ya sudah saya periksa. Saya nggak tahu dibatasi atau tidak. Semestinya kan tidak boleh dibatasi, tapi praktiknya suka dibatasi, ujarnya. Aristo juga menilai penyidik tidak mungkin merasa ragu dengan penetapan tersangka Rosuryo CS. Seperti yang sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukum Rosuryo CS, Abdul Ghafur Sangaji. Sangaji mengatakan bahwa pihak kepolisian ragu terkait penetapan status tersangka para kliennya karena sampai sekarang Rosuryo CS tidak ditahan. Bang Sangaji mengatakan mungkin masih ragu-ragu terhadap pasal penetapan tersangkanya. Kayaknya sih enggak ya, kayaknya enggak, tutur Aristo. Kenapa? Apalagi perkara sebesar ini, gelar perkara sudah berkali-kali. Agak susah kalau ragu-ragu. Jadi alasan yang paling possible adalah, ya tadi dia menjalankan formalitas saja. Menjalankan ya sudah kalau perlu saya dengar, ya saya dengar gitu, imbuhnya. Alasan lainnya, menurut Aristo, kubu Rosuryo tidak bisa membuat penyidik mengeluarkan SP3 karena mereka tidak bisa memberikan bukti lain terkait ijazah Jokowi. Sebab, mereka tidak mempunyai akses untuk menyelidiki langsung ijazah Jokowi itu, meskipun sudah diperlihatkan secara langsung oleh penyidik. Ini juga salah satu argumentasi saya, karena tidak diberikan akses juga terhadap ijazah. Ijazahnya cuma dikasih begitu doang ya, diperlihatkan saja, tanpa boleh menyentuh, ucapnya. Jadi hampir tidak mungkin kubunya Bang Sangaji ini melahirkan satu bukti yang spektakuler yang bisa meruntuhkan konstruksi kasus. Karena dia tidak mungkin melahirkan argumentasi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak punya akses yang sama terhadap alat buktinya. Begitulah kira-kira realita penegakan hukum kita, papar Aristo. Sebagai informasi, penetapan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi itu dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, Kurnia Twirohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun, mereka berlima sampai sekarang belum diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian klaster kedua ada 3 tersangka, yaitu Rosuryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Ketiganya diketahui sudah diperiksa sebagai tersangka sebanyak 2 kali oleh Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, seluruh tersangka dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Klaster pertama juga disangkakan melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum dengan ancaman pidana 6 tahun penjara.
Sementara klaster kedua yang terdiri atas Rose Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa menghadapi ancaman pidana lebih berat karena mereka dikenakan 2 pasal tambahan, yakni pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang penghapusan atau manipulasi dokumen elektronik milik orang lain. Dengan tambahan pasal itu, Rose Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa terancam hukuman penjara antara 8 hingga 12 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.